Israel saat ini sedang dalam keadaan darurat nasional. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Yoav Gallant selaku Menteri Pertahanan Israel terkait kondisi mencekam yang terjadi di Israel. Deklarasi keadaan darurat tersebut dikabarkan bertujuan agar pasukan Israel Defense Force menginstruksikan seluruh warga Israel untuk bersiap siaga akan kemungkinan yang lebih buruk. Dan Gallant menyebutkan jika kondisi keadaan darurat ini akan berlangsung selama 48 jam untuk mengantisipasi jatuhnya korban akibat serangan yang akan dilancarkan oleh Hizbullah di Lebanon. Keadaan darurat ini bermula ketika militer Israel mendapatkan informasi bahwa Hizbullah yang didukung Iran akan melancarkan serangan besar ke wilayah Israel. Mengetahui hal tersebut, militer negara ini akhirnya memberikan respon dengan menyerang lebih dulu titik lokasi yang disinyalir menjadi tempat Hizbullah dalam melancarkan serangan ke wilayah Israel. Dengan mengerahkan sedikitnya 100 jet tempur, militer Israel mengklaim jika angkatan udaranya telah menghancurkan ribuan laras peluncur roket Hizbullah di puluhan lokasi peluncuran di Lebanon. Namun akibat serangan pendahuluan tersebut, Israel kini benar-benar dalam kondisi siaga penuh menunggu serangan balasan dari Hizbullah. Siaga penuh tersebut bukan hanya menginstruksikan keadaan darurat nasional selama 48 jam, tapi juga berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengenai situasi keseluruhan. Tujuannya tentu untuk mempersiapkan kemungkinan lebih buruk yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Since the terrible day of October 7th. I'm here to underscore what Kendati demikian, ada satu hal yang cukup menarik dari serangan pendahuluan oleh militer Israel. Yap, kemampuan badan intelijennya dalam mencari informasi terkait ancaman serangan berskala besar. Hal ini menggambarkan bahwa Israel telah mengevaluasi tragedi yang terjadi pada 7 Oktober kemarin dengan menyiapkan badan intelijen handal dalam mengantisipasi kejadian serupa. מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין... Fakta mengejutkan lainnya, ada Kepala Intelijen Militer Israel, Mayor Jenderal Aharon Halifa, mengaku bertanggung jawab atas kegagalan negaranya dalam mempertahankan keamanan di perbatasan pada 7 Oktober kemarin. Tidak hanya mengaku bertanggung jawab, tapi juga mundur dari jabatan strategisnya sebagai Kepala Intelijen. Jadi kemungkinan intelijen militer Israel kini dipegang oleh orang yang cukup profesional dalam menggali informasi terkait serangan dari musuh. Meski begitu, serangan pendahuluan yang dilakukan oleh militer Israel nyatanya membuka narasi bahwa sistem pertahanan udara Israel tidak benar-benar bisa melindungi langit negaranya. Beberapa lapisan pelindungan udara menggunakan Drone Dome, Iron Dome, hingga Davis Ring nyatanya tidak sehebat itu untuk mencegah serangan-serangan udara dari proksi Iran, terkhususnya Hizbullah. Terbukti dari rekaman yang tersebar, serangan Hizbullah di Israel nampaknya berhasil menembus seluruh lapisan pertahanan udara Israel. Dan parahnya serangan tersebut sepertinya tepat menyerang pemukiman warga sipil. Bahkan serangan tersebut memicu kebakaran hebat hingga membuat warga sipil cukup panik melihat hal tersebut. Tentu kebakaran sebesar itu akan membuat pemadam kebakaran setempat membutuhkan waktu cukup lama untuk memadamkannya. Salah satu rekaman yang dapat menunjukkan bagaimana seluruh sistem pertahanan udara milik Israel gagal mengantisipasi serangan kelompok Hizbullah di Lebanon bisa dilihat pada video ini. Terlihat rudal pencegat dari Iron Dome berhasil mengantisipasi serangan udara dari kelompok militan yang didukung oleh Iran itu. Namun tidak semua, beberapa rudal yang dikirim Hizbullah nyatanya berhasil lolos dari sistem pertahanan udara Israel. Akibatnya, rudal tersebut berhasil menyentuh tanah Israel hingga menghasilkan ledakan cukup besar. Hizbullah bukan hanya mampu melancarkan serangan udara di daerah pemukiman, tapi juga di markas militer Israel yang seharusnya dibekali dengan sistem perlindungan mutakhir. Bisa kalian lihat bagaimana drone kamikaze milik kelompok militan tersebut terbang tanpa sedikit pun kendala mendekati pangkalan militer Israel di utara. Dan ketika drone tersebut menabrakkan dirinya, ledakan besar tentunya akan menimbulkan kerusakan di fasilitas militer tersebut. Dan terbukti setelah serangan tersebut, pangkalan militer Israel Defense Force di wilayah Israel bagian utara mengalami kebakaran. Dampak yang dihasilkan dari serangan udara kelompok militan Hizbullah pun tidak main-main.
Terbukti dari serangan ini, wilayah Israel bagian utara mengalami kebakaran hingga membuat negara tersebut seperti banjir lautan api. Tentu dengan kobaran api sebesar dan seluas ini akan sangat sulit untuk memadamkannya. Kejadian serupa juga terjadi beberapa waktu lalu, di mana kebrutalan Hizbullah di Lebanon yang melancarkan rudal berhasil membuat kebakaran hebat di sebuah rumah. Dan sayangnya kebakaran itu terlambat ditangani oleh pemadam kebakaran setempat, sehingga membakar rumah tersebut sampai menjadi debu. Ini membuktikan bahwa Hizbullah kini cukup serius untuk berperang dengan Israel, dan akan membawa peperangan tersebut lebih besar lagi. Wow. Rakyat Israel tentunya menjadi saksi bahwa seluruh sistem pertahanan udara milik negaranya tidak akan pernah cukup untuk melindungi mereka dari ancaman serangan dari Hizbullah. Seperti pada serangan drone oleh Hizbullah baru-baru ini, warga sipil terlihat ketakutan hingga berlindung di tempat yang menurut mereka aman. Ini menunjukkan bahwa serangan drone oleh kelompok sekelas Hizbullah saja tidak mampu untuk dicegat, membuat rakyat Israel tidak memiliki rasa aman, meskipun mereka terus diyakini akan keefektifan dari seluruh sistem pertahanan udara Israel. Padahal sudah banyak bukti bahwa berbagai sistem perlindungan yang dirancang Israel sendiri nyatanya tidak seefektif dikatakan. Buktinya bisa dilihat pada rekaman ini yang memperlihatkan beberapa titik di wilayah Israel bagian utara terkena sasaran dari roket Hizbullah. Serangan yang digambarkan sebagai bentuk solidaritas atas apa yang terjadi di Gaza membuat beberapa pemukiman di Israel Utara mengalami kebakaran. Tentu serangan tersebut menimbulkan kerusakan cukup besar hingga membuat ketakutan bagi warga sipil di sana. Nasib serupa juga dialami pemukiman di salah satu wilayah di Metula. Dikabarkan Hizbullah melancarkan serangan udara dengan menggunakan roket dan menghantam pemukiman di sana. Akibatnya, sedikitnya 3 rumah dalam rekaman yang diabadikan oleh kelompok militan tersebut mengalami kebakaran. Ini tentu menimbulkan kerugian besar bagi warga sipil yang tempat tinggalnya mendapatkan serangan langsung oleh Hizbullah. Dan besar potensi akan jatuhnya korban akibat serangan udara dari kelompok yang berbasis di Lebanon ini. Tidak berhenti sampai di situ saja, Hizbullah juga sempat mengirimkan ratusan rudal dan roket ke wilayah Israel bagian utara pada malam hari. Dalam video yang direkam oleh warga sipil di sana, menunjukkan bahwa beberapa serangan tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara milik Israel. Namun beberapa di antaranya berhasil melewati payung pelindung negara tersebut. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi warga sipil akan serangan yang diluncurkan langsung oleh Hizbullah. Apalagi dengan pemandangan serangan udara beruntun seperti ini, tentu menimbulkan kepanikan oleh warga sipil di sekitarnya. Bagaimana tidak, serangan udara tersebut berlangsung cukup lama dan pastinya berpotensi menghancurkan wilayah Israel Utara. Cahaya dari hasil pembakaran rudal dan juga ledakannya pastinya akan menjadi pemandangan mengerikan bagi rakyat Israel hari ini. Labbaik ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Di lain waktu, Hizbullah dikabarkan berhasil melancarkan serangan udaranya tepat di pangkalan udara Israel di Meron. Dengan rudal Katyusha membuat pangkalan militer tersebut terlihat menerima ledakan hingga memancarkan cahaya. Serangan di fasilitas militer tersebut juga menyusul serangan di beberapa wilayah pemukiman. Ini menunjukkan bahwa Hizbullah cukup mampu untuk menyerang berbagai tempat di Israel sesuai keinginannya. Mungkin beberapa dari kalian cukup penasaran bagaimana kelompok militan tersebut mengirimkan serangan udaranya ke wilayah Israel. Dan untuk menjawabnya, kalian bisa melihat sendiri bagaimana mereka mengirimkan puluhan hingga ratusan rudal dan roket ke negara Israel. Bisa kalian lihat, dengan peluncuran ini, Hizbullah dengan mudah melancarkan serangan beruntun dari wilayahnya. Itu baru satu peluncur, jika dikerahkan lebih banyak, maka serangan udara oleh kelompok militan tersebut akan lebih banyak lagi. Dari peluncuran amunisi tadi, Hizbullah seringkali menargetkan wilayah pemukiman seperti pada video ini. Serangan rudal tersebut berhasil mengenai pemukiman warga sipil hingga membuat kebakaran di beberapa rumah serta kendaraan yang terparkir di sana.
Serangan tersebut dapat dipastikan membuat warga sipil Israel mengalami kerugian atas serangan yang dilakukan oleh salah satu proksi Iran ini.